Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, kita sudah sampai di pertemuan minggu ketiga. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang pengetahuan sistem dan sistem informasi. Lalu di minggu kedua kita juga sudah membahas tentang Computer Based Information System atau CBIS atau komputer berbasis sistem informasi. Nah, di pertemuan minggu ketiga ini kita akan membahas tentang klasifikasi sistem part yang pertama. Oke, sebelum masuk ke infrastruktur teknologi informasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah itu klasifikasi. Klasifikasi itu merupakan pembagian sesuatu menurut kelas-kelasnya. Nah, sedangkan menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi adalah proses mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri pemasaran dan perbedaannya atau persamaan maupun perbedaannya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi merupakan satu kumpulan struktur teknologi informasi yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, biasanya infrastruktur teknologi ini digunakan dalam suatu organisasi. Dalam lingkungan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi yang dipilih sangat berperan penting dalam memperbaiki kinerja perusahaan dan memperoleh keunggulan yang kompetitif. Nah, lalu dalam kaitannya dengan sistem informasi berbasis komputer, yaitu infrastruktur teknologi itu terdiri dari beberapa perangkat, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, sumber data, dan telekomunikasi dan jaringan. Oke, Oke, secara fisik ada beberapa komponen sistem informasi berbasis komputer, mulai dari yang pertama yaitu perangkat keras, yang kedua adanya perangkat lunak, ketiga adanya data, keempat adanya prosedur, dan yang kelima ialah sumber daya manusia. Oke, kita bahas mulai dari perangkat keras terlebih dahulu. Perangkat keras komputer atau lebih sering dikenal dengan hardware adalah semua bentuk bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya ataupun yang beroperasi di dalamnya. Jadi bedakan juga dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi-instruksi untuk perangkat keras dan menyesuaikan tugas-tugasnya. Nah, perangkat keras itu mulai dari alat input, ada juga alat pemproses, ada alat output, dan perlengkapan penyimpanan, serta perlengkapan untuk komunikasi. Mulai dari perlengkapan input terlebih dahulu kita bahas. Perlengkapan input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Contohnya data yang berasal dari keyboard ataupun mouse atau contoh alat input lainnya itu bisa seperti trackball, joystick, gamepad, scanner, webscan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adanya perlengkapan proses. Nah, pada kelompok jenis perlengkapan proses ini ialah biasanya terjadi dikelompokkan menjadi jenis komputer pribadi seperti alat pemroses disebut dengan CPU atau Central Processing Unit ataupun eh, yang bertugas untuk memahami dan melaksanakan perintah maupun data dari perangkat lunak. Komponen dari Central Processing Unit ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada unit control yang mampu mengatur jalannya program. Nah, komponen ini sudah pasti terdapat di dalam semua CPU. Jadi semua CPU yang ada di dalam komputer itu pasti mempunyai unit control ini. Kemudian yang kedua, registrasi. Nah, registrasi ini digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sedang diproses. Kemudian adanya ALU. ALU itu merupakan unit yang bertugas untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, kita ke perlengkapan output. Perlengkapan output itu merupakan unit luar yang digunakan untuk mengeluarkan hasil dari proses data mikroprosesor ke alat keluaran. Contohnya itu seperti monitor, printer, ataupun speaker. Eh, Oke, nah, selanjutnya ke perlengkapan penyimpanan. Perlengkapan penyimpanan data komputer itu menyediakan salah satu lebih dari tiga fungsi inti dari komputer modern, yaitu untuk mempertahankan informasi. Jenis penyimpanan dalam komputer adalah penyimpanan yang paling utama atau primary yang biasa disebut dengan memori atau internal storage yang menyimpan
Dan penyimpanan kedua atau secondary atau eksternal sebagai penyimpanan data atau file. Nah, beberapa contoh penyimpanan eksternal itu biasanya seperti flash disk, ada hard disk, CD, hard disk eksternal. Kalau zaman sekarang itu kita sudah menyimpannya di cloud atau mungkin Google Drive juga. Oke. Nah, selanjutnya ke perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini merupakan kumpulan program komputer ataupun prosedur dan dokumentasi yang berhubungan dengan operasi untuk mendukung dan menjalankan sistem komputer. Terdapat dua tipe utama perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem, misalnya seperti sistem operasi sebagai pengendali perangkat keras komputer, secara serta mediator perangkat keras, dan perangkat lunak itu diaplikasikan. Yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi yang diantaranya dapat digunakan untuk membuat program dan mengerjakan tugas-tugas lainnya. Oke, selanjutnya kita ke data. Nah, untuk pengolahan data ini pada suatu sistem informasi harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu adanya keterpaduan data atau data integrity, kemudian adanya data yang terstruktur dengan baik, yang ketiga yaitu keandalan data, dan keempat yaitu keamanan data atau dari sisi security-nya. Data merupakan bahan mentah yang tidak terorganisir ataupun yang pada umumnya berupa fakta, misalnya berupa gambar, peristiwa, dan lain-lain, yang kemudian diolah untuk menghasilkan suatu informasi. Nah, di lingkungan sistem informasi, data berperan sebagai masukan yang akan dikelola untuk menghasilkan informasi yang lebih berkualitas. Dari sisi keandalan data, suatu penerapan perancangan pada komponen sehingga komponen dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa kegagalan, suatu rancangan itu proses yang telah dibuatnya. Oke, selanjutnya kita ke prosedur. Terdapat sebuah prosedur merupakan urutan tugas tindakan untuk mengerjakan suatu kegiatan. Prosedur biasanya memiliki lebih dari satu tugas. Nah, biasanya prosedur mungkin cukup kompleks, misalnya seperti prosedur untuk melakukan backup, mengaktifkan sistem, mengelola perangkat lunak, dan lain sebagainya. Prosedur juga merupakan kebijakan formal dan petunjuk untuk mengoperasikan sistem. Seperti misalnya jenis prosedur itu tata laksana. Contohnya di sekolah itu ada prosedur mengajar, prosedur untuk melaksanakan ujian. Kalau di dunia perindustrian ada prosedur untuk membuat barang, bagaimana prosedur untuk mendistribusikan barang. Contohnya prosedur untuk mahasiswa mengentry mata kuliah. Jadi harus tahu dulu tuh prosedurnya seperti apa. Misalnya mahasiswa yang pertama harus em, jika masih ada tunggakan, maka tunggakan semester sebelumnya harus dilunasi terlebih dahulu. Kemudian jika sudah lunas, mahasiswa bisa mengentry untuk semester ini dengan cara membayar SPP semester ini. SPP-nya bisa lunas maupun diangsur terlebih dahulu. Setelah SPP dibuat, masuk Kispo, kemudian login membuat kode bayar. Setelah kode bayar dibuatkan, silakan bawa kode bayar itu ke bank, kemudian dibayar sesuai dengan kode bayar yang telah dibuat tadi. Setelah itu mahasiswa statusnya menjadi aktif. Jika tinggal memilih mata kuliah, setelah itu bisa aktif dan masuk ke kelas. Itu prosedur untuk mengisi mata kuliah. Kemudian yang kedua ada suatu prosedur pengolahan data. Contohnya kalau di sekolah itu prosedur seperti mencatat kehadiran, menyampaikan nilai ujian, atau proses belajar mengajar, dan lain sebagainya. Kalau di dunia perindustrian, seperti misalnya memesan bahan baku, mencatat stok bahan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yang ketiga, pedoman pemakaian yaitu adalah petunjuk pengoperasian sistem. Nah, untuk sistem informasi berbasis komputer, prosedur yang dipersiapkan adalah seperti adanya prosedur penyiapan data, prosedur perekaman data, ada prosedur pemrosesan data, dan prosedur pengamanan data, dan lain. Oke, kita lanjut ke sumber daya manusia. Nah, seperti sudah kita bahas sebelumnya di minggu pertama, kita sudah juga membahas sumber daya manusia.
Nah, sumber daya manusia ini artinya orang yang bekerja di dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Sumber daya manusia ini merupakan orang yang memanfaatkan maupun membangun dan mengelola sistem informasi. Nah, terdapat beberapa peran sumber daya manusia dalam sistem informasi. Yang pertama, sebagai sistem analis atau analis sistem, ialah orang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, koordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan serta yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis ataupun perusahaan. Nah, analisis sistem memegang peran yang sangat penting untuk proses pengembangan suatu sistem. Selanjutnya ke programmer. Programmer atau pemrogram adalah seseorang yang mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, biasanya programmer ini mempunyai banyak kemampuan terdiri dari beberapa level, seperti misalnya mereka handal dalam menulis kode, mengerti algoritma, dan sering bekerja sendiri. Lanjut yang ketiga ya ada technical ataupun teknisi, yaitu adalah orang yang menguasai bidang teknologi tertentu yang lebih banyak memahami teori di bidangnya. Lanjut yang keempat adanya engineer. Engineering ini merupakan eh, suatu ilmu keteknikan yang dipraktekkan ke dalam kehidupan kita untuk mempermudah kita dalam melakukan sesuatu. Nah, biasanya engineering mampu mengatasi permasalahan yang ada di sekitar maupun dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal terkecil hingga hal yang terbesar. Lanjut, SDM yang kelima yaitu Network Manager adalah sebuah antarmuka jaringan yang dibuat untuk membantu untuk mengelola perangkat jaringan dari koneksi ke internet yang terpusat. Nah, tujuannya untuk membangun jaringan-jaringan hanya bekerja dengan mudah dan tidak perlu seseorang untuk mengetahui bagaimana cara menyetting jaringan secara mendetail tersedia bagi mereka yang ingin melakukannya. Lalu yang selanjutnya adalah Manager of Information System. Oke, eh, oke. Ya, yang selanjutnya adalah Manager of Information System atau Manajer Informasi, lebih dikenal dengan Manajer TI, menerapkan teknologi informasi dalam suatu organisasi untuk mengawasi tim profesional TI. Nah, peran tersebut mencakup pencarian, pemasangan, perencanaan, dan pemeliharaan sistem informasi, termasuk peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu situ komputer. Nah, biasanya manajer SI ini dapat fokus pada suatu masalah tertentu seperti keamanan jaringan atau pelayanan internet atau dapat juga mengkoordinasikan semua operasi teknologi. Lalu yang terakhir yaitu adanya data entry operator. Nah, tugas seorang karyawan entry data tidak jauh berbeda seperti kedengarannya, yaitu dalam pekerjaan itu seseorang memasukkan semua data ke dalam entry operatornya, misalnya ke dalam komputer, kemudian harus diproses dan adanya output. Oke, cukup dulu pertemuan kita yang part yang pertama. Kita akan lanjut lagi di pertemuan di part yang kedua mengenai klasifikasi sistem informasi. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.